memberikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, kepada nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Tuh, Quran surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa. Paham? Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-163 saya bacakan. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, yaitu Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, kepada nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Solomon. Dan kami berikan Zabur, Mizmor Daud kepada Nabi Daud. Bahkan Nabi Ismail juga seorang nabi. Maryam ayat ke-54, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Tuh, yang nabi itu bukan hanya Ishak, tapi Ismail juga. Gimana? Paham kan? Oke. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Tapi kalau bertanya, bro, data yang Anda bawa itu yang ada tertulis di situ gitu loh. Atau mungkin lo kenapa nggak ada Nabi Ismail di situ gitu aja gitu loh ya. Enggak gini, Bos. Bukan menyalahkan gitu. Ini bukan menghujat kan, ini bukan enggak menghujat enggak. Pertanyaan Anda bawa data tapi data Anda tidak Anda jadikan pertanyaan. Tidak seperti itu, Pak. Jadi saya mengartikan ayat ini dari segi di luar daripada kemusliman. Jadi jangan Anda memaksakan saya mengartikan ini saya sebagai Anda tidak mengertikan, tapi Anda bertanya di luar daripada data yang Anda bawa, itu maksudnya. Iya, kan di sini Pak dengan keturunannya itu yang kita tanya. Tapi kan coba begini ya, coba contoh ya. Ya. Yohanes 17:3 contoh saja nih. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, kenapa Paulus itu menulis surat? Kan begitu pertanyaannya. Nyambung nggak tuh? Data sama pertanyaan nggak nyambung jadinya. Nyambung nggak? Enggak, jangan ketawa dulu, dengerin dulu dong. Kira-kira pertanyaan saya nyambung nggak tuh dengan data yang saya bawa? Ya kurang lebih begitu bro tadi pertanyaan Anda itu. Start dulu bro, jangan ketawa dulu. Jangan tertawa toh. Jadi kira-kira menurut Anda nyambung nggak tuh data yang saya bawa dengan yang saya tanyakan? Oke. Ya, paham ya. Ya, paham. Pintar kalau paham bahasa Indonesianya. Terima kasih. Lanjut. Saya lanjut pertanyaan berikut ya. Silahkan. Ini surat Maryam atau hadis Maryam ya, jilid 3 nomor 152. Apa itu isinya? Ya, Muhammad berkata, napas hidupku berada di tangan Isa, putra Maryam. Itu adalah petunjuk bagi. Nggak ada. Itu apa tuh? Di mana itu ya? Ya di mana? Kata Ustaz Ali nggak ada. Hadis Maryam ya, hadis Maryam kan? 3 nomor 152. Nomor 152. Atau surat Maryam. Surat Maryam ya? Tidak ada. Surat Maryam juga nggak ada. Hidupku berada di tangan Isa putra Maryam. Itu hadis palsu itu. Nggak ada. Palsu ya? Biasanya apa nyebutnya mutiara hadis gitu ya. Mana ada mutiara hadis dalam Islam? Nggak ada seperti itu, Bos. Jadi ini palsu Pak ya? Palsu. Oh, palsu ya. Nggak ada seperti itu. Ya itu yang palsu. Kalau kamu mau pakai nggak apa-apa buatmu. Tapi jangan diajarkan. Ini kan kita ini bertanya. Kalau ini palsu ya kita tandai palsu kan gitu Pak. Iya. Aku bantu kalau hadis nggak ada Maryam, tapi di Al-Quran ada kisahnya. Kalau hadis nggak ada hadis Maryam. Nggak ada. Tapi kamu yang bertanyaannya salah. Dalam Al-Quran gitu. Jangan bilang hadis. Dalam Quran ada. Ada. Di mana itu? Di mana? Ya pertanyaanmu kamu nanya apa tadi? Ini tentang Bos. Nggak ada. Katanya hadis Maryam. Iya nggak ada hadis. Itu nggak ada. Jangan bilang hadis. Surat Maryam. Jangan bilang hadis. Jangan. Iya, surah Maryam juga bunyi seperti itu nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya itu nggak ada. Rasulullah itu kalau hadis kursi kebanyakan biasanya mengucapkan kalimat wala di nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Maksudnya siapa? Allah. Itu bunyi ayat di situ yang benar tuh begitu. Ya. Manusia itu diulangi Pak. waladi nafsi biyadih, demi
demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Begitu. Genggaman Allah, bukan Nabi Isa alaihissalam, itu nggak ada kayak gitu. Sama seperti hadis ini, Ustadz Talib, ketika Rasulullah berkata begini, demi zat yang memegang jiwaku. Nah, seperti itu biasanya. Demi zat yang memegang jiwaku, sungguh akan betul. Masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar agama yang dengannya aku diutus tetapi tidak mau mengikutinya. Nah, kalau seperti itu ada. Demi zat yang memegang nyawaku, memegang jiwaku. Bahkan seperti tadi yang saya katakan ketika saya bawa hadis Rasulullah melihat Ka'bah itu, kan saya apa? Demi zat yang memegang jiwaku, ya, segala puji bagi Allah. Engkau memang mulia, engkau memang harum, engkau menjadikan Allah sebagai tanah suci. Allah menjadikanmu sebagai tanah suci, tetapi orang Muslim yang taat lebih mulia daripada engkau. Nah, seperti itu ada. Tapi kalau tanganku di genggaman Isa itu, nyawaku di genggaman Isa, nggak ada seperti itu. Oke. Bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya? Silakan. Oke, dalam surat Quran Al-Hadid ya, 57 ayat 3 menerangkan di situ Isa itu awal dan akhir. Bisa dijelaskan? Kok bisa itu Isa? Kok bisa Isa? Gimana ceritanya itu? Dari pada perasaan mana itu Isa itu? Dibacakan dulu isinya. Al-Hadid berapa? 57 ayat 3. Ayat 3 itu. Surah 57. Ini bukan apa nih? Huwal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Emang Isa mengetahui segala sesuatu? Itu merujuk kepada siapa, Pak? Allah. Ayat 1. Ayat 1 coba dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sementara di Al-Quran, Nabi Isa itu tadi sudah dibahas. Dia itu dilahirkan, dia itu akan mati, akan dimatikan, dan akan dibangkitkan. Nggak cocok kalau ke Nabi Isa. Huwal awal, dialah yang maha awal. Kata al-awal, kaidah bahasa Arab yang dikenalkan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama. Ma huwal awal, al-awalu ma huwa ma la awalalah. Jadi Allah itu yang tidak ada permulaan bagi dirinya gitu. Jadi adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada, dan Allah itu yang mengawali segala sesuatu. Begitu. Wal akhir ma huwa la akhiralah. Jadi Allah itu yang tidak ada akhiran baginya. Allah lah yang mengakhiri segala sesuatu perkara makhluknya. Begitu. Tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu diciptakan. Kalau mau lebih sadisnya Nabi Isa, kalau seandainya dia mengaku Tuhan, bisa saja Allah binasakan Nabi Isa beserta ibunya. Bukan Tuhan ya. Ya, lanjut. Lanjut Gurunda, Ustaz Sugi dan semua. Kalau Anda mengatakan ini Nabi Isa, Anda cari masalah dengan saya, itu namanya. Nggak ada. Ya. Jadi jangan menyimpulkan. Anda boleh tanya, tapi jangan menyimpulkan dulu. Kenapa di situ dikatakan Isa? Di mana ayatnya? Bingung kami kan? Begitu. Jadi jangan langsung menjudge itu Nabi Isa. Jangan seperti itu. Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Nabi Isa. Jadi nggak mungkin ada di sini Nabi Isa itu Tuhan, nggak ada. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dalam sholat ya, kenapa kita harus berbahasa Arab? Sementara kan Tuhan itu maha tahu. Kenapa tidak bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Nah, ini hebatnya Islam itu. Sebodoh-bodohnya orang Islam di Indonesia yang tidak ngerti bahasa apapun, ya, dia akan bisa sholat dimanapun. Mau di Belanda,
mau di Eropa, mau di Inggris, mau di Amerika, di dunia manapun, dia bisa sholat berjamaah dengan seluruh umat Islam yang ada di bumi. Beda dengan Kristen. Ya, bagaimana ada orang, bentar, jangan disela dulu, jangan disela, biarkan saya. Ketika ada orang Jawa Kristen, dia nggak ngerti bahasa Batak, ikut jemaat orang Batak, bingung nggak? Nggak ngerti bahasanya, pakai bahasa Batak, liturginya juga beda. Bingung nggak? Ini salah satu hikmah yang bisa saya dapat ketika Al-Quran, ketika Islam itu beribadah hanya menggunakan satu bahasa. Ya, itu untuk keseragaman. Coba kalau sholat itu pakai bahasa masing-masing. Imamnya bilang Allah, imamnya orang Batak misalnya kan. Dia bilang Allah Maha Besar dibahasakan Batak, Allah nan bolon. Kata orang Padang jemaatnya Allah nan gadang. Kata orang Jawa Allah gede banget. Coba gimana? Kacau enggak satu masjid kalau begitu? Kacau bos. Padahal ya kan, padahal ketika sholat itu kan kita lantunkan itu, kita keraskan suaranya pada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Coba kalau pakai bahasa masing-masing. Yang sini bilang misalnya amin itu benar gitu kan, kata orang amin serentak kan, pakai bahasa masing-masing. Kata orang Batak amin apa? Benar gitu. Kata orang Rio benar itu. Jadi ribet gitu loh ya, jadi ribet. Islam itu seragam ya, cara sholatnya satu bahasa, ibadahnya satu, mengacu kepada satu titik, yaitu Baitullah. Jadi seragam, Islam itu indah jadinya. Begitu Bang. Jadi jawabannya diseragamkan ya, bukan? Ya, itu pendekatan logisnya. Itu pendekatan logis. Hadisnya ada. Sholatlah kalian semua kama ro'aitu muni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, sholat kaidahnya seperti apa? Ternyata di dalam sholat itu ada aqwal, ada perkataan, wa af'al, dan perbuatan. Jadi segala perkataan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sholat. Dan kami menggunakan bahasa Arab sebagaimana sudah dicontohkan, maka kami ikuti seperti itu. Itu kaidahnya. Tadi orang Sunda kelewat, Allah meni ageng gitu ya. Repot. Satu masjid itu nggak jadi sholat. Malaikatnya nanti nyatetnya itu. Bingung dia. Nggak canda nih. Ya, silakan. Oke lah, abang-abang ya. Terima kasih penjelasannya. Tadi terlalu lama nunggu yang siapa tadi itu yang duluan. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Oke Bang. Oke, mohon pamit ya. Oke, kalau bisa dipertahankan Bang, cara diskusinya Bang. Oke, siap. Tidak perlu kita hujat-hujatan Bang. Anda baik, aku segan. Ya, Anda sopan, kami segan. Silakan. Oke, terima kasih.